Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini atau saya akan mencoba untuk mengulang atau menjelaskan kembali komponen-komponen pendapatan nasional yang sudah dipelajari minggu kemarin. Pertama, GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto adalah nilai produk yang dihasilkan warga negara sendiri di dalam negeri dan warga negara asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Contoh, McDonald adalah perusahaan milik asing, sehingga pada saat Indonesia menghitung GDP, maka McDonald tadi atau keuntungan yang diperoleh oleh McDonald itu dihitung. Yang kedua, GNP atau Gross National Product. Nilai produk yang dihasilkan warga negara sendiri di dalam negeri dan warga negara sendiri di luar negeri dalam waktu 1 tahun. Contoh, McDonald tadi, pada saat Indonesia menghitung GNP, maka keuntungan yang diperoleh oleh McDonald itu tidak dihitung. Sekali lagi, pada saat Indonesia menghitung GDP, maka keuntungan yang diperoleh McDonald tadi dihitung, tapi pada saat Indonesia menghitung GNP, keuntungan dari McDonald tadi tidak ikut diperhitungkan. Jadi, untuk menghitung GNP, itu GDP ditambah dengan Net Foreign Factor atau NFF, itu pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Jika pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu lebih kecil dibanding dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri, maka Net Foreign Factor itu negatif. Jadi GNP sama dengan GDP dikurangi NFF. Jelas ya? Saya lanjutkan. Yang ketiga itu NNP, Net National Product. Dihitung dari GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Berikutnya NNI atau Net National Income itu dihitung dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jadi yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Jadi di slide berikutnya nanti kita pelajari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Gitu. Saya lanjutkan. Personal income atau pendapatan perseorangan dihitung dari NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan atau pajak perseroan, laba yang ditahan, iuran jaminan sosial kalau ada, dan ditambah dengan transfer payment pemerintah, yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga. Transfer payment pemerintah itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak ada balas jasa, tidak ada imbal jasa. Misal pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membayar gaji atau pensiunan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu korban bencana. Nah, itu contoh dari pembayaran transfer. Jadi sekali lagi untuk menghitung PI itu dari NNI ditambahkan dengan transfer payment dulu boleh, lalu dikurangkan dengan
dana sosial, pajak perusahaan atau pajak perseroan, laba yang ditahan. Yang terakhir adalah DI atau disposable income. Pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI yaitu PI setelah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. Jadi PPH itu termasuk pajak perseorangan. Dari DI itulah yang nantinya akan dialokasikan untuk saving atau tabungan dan consumption atau konsumsi. Demikian, mudah-mudahan bisa memperjelas, dan berikutnya skema ini yang perlu diperhatikan. Kalau dibuat bagan ke bawah, produk domestik bruto, kemudian diperhitungkan dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi. Jadi kalau di situ plus atau menambah, menunjukkan bahwa pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu lebih besar dibanding dengan pendapatan warga asing yang ada di dalam negeri. Hasilnya adalah GNP. Kemudian GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi, itu adalah NNP. NNP dikurangi pajak tidak langsung, adalah NNI. Kemudian NNI dikurangi laba ditahan, perhatikan, iuran jaminan sosial, asuransi dikurangkan, kemudian ditambah transfer payment, itulah pendapatan perseorangan. Dan pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, itu adalah DI atau disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Contoh, data-data pendapatan nasional dari suatu negara tahun 2019 sebagai berikut. Diketahui PDB dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Pembahasan, jadi kita ikuti alur atau skema yang di awal tadi. GNP sama dengan GDP plus pendapatan neto luar negeri. Jadi di situ bisa, kalau di situ min, berarti menunjukkan kalau pendapatan warga asing yang di dalam negeri lebih besar. Kemudian NNP dari GNP 13.000 dikurangi penyusutan 240, itu 12.760. NNP dikurangi pajak tidak langsung, jadi NNP-nya 12.760 dikurangi 1.500, itu 11.260. PI dari NNI ditambah transfer payment, jadi NNI-nya 11.260, transfer payment-nya 250, kemudian dikurangi asuransi, laba ditahan, pajak perseroan, jadi PI 10.710. Kemudian DI, PI dikurangi pajak langsung. Saya lanjutkan penghitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan atau metode di dalam penghitungan pendapatan nasional. Satu adalah pendekatan produksi. Jadi pendekatan produksi itu menjumlahkan nilai tambah atau added value
hasil produksi seluruh sektor dalam perekonomian atau nilai akhir produksi. Jadi perhatikan rumusnya. Jadi pendapatan nasional dihitung dari jumlah harga produksi 1 kali kuantitas produksi 1 dan seterusnya. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi atau pemilik faktor-faktor produksi. Jadi rumusnya Y sama dengan R, rent, itu sewa, plus wage, itu upah, plus interest, bunga, dan plus profit atau laba. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, itu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dibayarkan atau yang dilakukan oleh seluruh sektor dalam perekonomian. Jadi rumusnya Y sama dengan C. C itu adalah pengeluaran rumah tangga. Kemudian I itu adalah pengeluaran rumah tangga perusahaan. G itu government expenditure, itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. X min M itu adalah ekspor neto. Jadi X itu ekspor dan M-nya adalah impor. Contoh perhitungan pendapatan nasional pendekatan produksi berdasarkan nilai tambah. Diasumsikan ada 4 tahapan dalam produksi yang berkaitan dengan minyak. Jadi pengeboran minyak itu nilai produksinya $1 Amerika, penyulingan $1,30 Amerika, pengiriman $1,70 Amerika, penjualan $2,20 Amerika. Jadi total $6,20. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah tiap tahapan produksi. Jadi yang dihitung itu bukan 6,20 tapi 2,20. Jadi berdasarkan nilai tambah. Lanjut. Sektor-sektor produksi dalam perekonomian suatu negara: pertanian dalam arti luas, penggalian dan pertambangan, industri, pengolahan atau manufaktur, listrik, gas, dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa perusahaan, jasa-jasa lain. Jadi pendapatan itu menjumlahkan dari semua sektor tadi. Sektor utama penopang perekonomian nasional melambat. Ini adalah data yang paling baru pertumbuhan ekonomi tahun 2020 fase pertama. Jadi triwulan pertama ini yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Sentral. Kalau diperhatikan, sektor pertanian itu stagnan, jadi tidak ada pertumbuhan, disebabkan oleh cuaca ekstrim di awal tahun dan pergeseran pasca panen pada tanaman padi. Kemudian sektor industri pengolahan melambat, mengindikasikan pelemahan permintaan dan penurunan output produksi. Kemudian sektor infokom dan jasa keuangan, 2 sektor yang mencatat peningkatan pertumbuhan didorong oleh perubahan pola aktivitas masyarakat yang menghadapi pembatasan atau physical distancing. Kemudian berbagai sektor lainnya turut mengalami perlambatan akibat pembatasan sosial seperti sektor konstruksi, perdagangan, serta transportasi. Jadi kalau kita amati, ini yang mengalami kenaikan itu infokom, jasa keuangan, dan asuransi. Jadi ini sekedar untuk diketahui. Sektor pendapatan dalam perekonomian suatu negara, orang perorangan, itu berupa gaji, upah, honorarium, royalti. Perusahaan itu berupa keuntungan atau profit,
kemudian pemerintah itu berupa pajak, retribusi, utang dalam negeri, utang luar negeri. Luar negeri itu pendapatan devisa dari ekspor dan pengeluaran devisa untuk impor. Sektor-sektor pengeluaran dalam perekonomian suatu negara, orang perorangan atau rumah tangga, dinamakan pengeluaran konsumsi masyarakat yang dinotasikan C. Perusahaan itu kebanyakan digunakan untuk pengeluaran investasi atau I. Pemerintah itu pengeluaran konsumsi pemerintah atau G. Luar negeri itu untuk kegiatan ekspor dan jadi rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Jadi C tadi pengeluaran konsumsi sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini sekedar contoh. Jika di negara RF pada tahun 2018 itu diperoleh informasi sebagai berikut. Anggaran pemerintah 1.800 triliun, pendapatan bunga bersih 600 triliun, total seluruh gaji 5.670 triliun, tingkat konsumsi 6.000 triliun, pendapatan sewa 750 triliun, investasi swasta 1.570 triliun, laba perusahaan 2.200 triliun, ekspor bersih. Diperhatikan tanda ekspor bersih. Jadi sekali lagi ekspor bersih itu sudah membandingkan besarnya ekspor dan impor. Jika ekspor bersih itu bertanda negatif seperti pada contoh menunjukkan bahwa nilai impor itu lebih besar dibanding dengan nilai ekspor. Pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung jadi berdasarkan data yang tersedia. Pendapatan nasional itu bisa kita hitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Jadi diingat-ingat kembali, rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, rumusnya adalah Y sama dengan sewa plus upah plus bunga plus laba. Sedangkan yang menggunakan pendekatan pengeluaran, rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Silakan saya beri waktu untuk dihitung. Bisa dicocokkan pembahasannya. Pendekatan pendapatan hasilnya 9.220, yang pendekatan pengeluaran hasilnya 9.220.